Ya, makanya dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, hadisnya sama. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Mulai apa memulainya? Beda. Imam Syafi'i mulai bismillah karena ashabul masani dari bismillah. Imam Hambali dari alhamdulillah karena bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah. Kata Imam Hanafi, iya masuk surah Al-Fatihah tapi tidak harus dibaca nyaring, cukup pelan bismillahnya baru alhamdulillahnya yang keras. Itu kita tahu karena ada mazhab. Gini apa nggih? Sekarang kalau imam dengan sholat jahr, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, apa wajib makmumnya baca Al-Fatihah? Wajib napa mboten? Wajib anda? Wajib anda? Wajib menurut Imam Syafi'i. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, enggak sah salatnya orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Baik itu imam, makmum sendiri, suara pelan, suara keras, tetap baca Fatihah. Tapi pendapat Imam Hanafi, kalau makmum sudah mendengar Fatihahnya imam, cukup mendengarkan saja, nggak usah ikut membaca. Itu pendapat Imam Hanafi. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah agar kamu tuh mendapatkan rahmat. Mendengar, nggak usah baca. Dan al-imam dhaminun lil makmum, imam itu menjamin kepada makmum. Kata Imam Hanafi, berarti kalau makmum sudah mendengar Fatihahnya imam, cukup mendengarkan, sudah dijamin oleh makmum. Itu pendapat Imam Hanafi. Para bapak, para ibu, saya itu menjelaskan, sering membandingkan beberapa pendapat ulama. Tolong yang mendengarkan dengan lengkap, jangan diambil separuh. Karena ada yang tanya ke saya, loh Ustadz kok pendapat begini? Ternyata setelah saya teliti, dia hanya mendengarkan sebagian. Oh iya, saya jelaskan memang ada pendapat ulama yang begini, dan juga ada ulama yang begini. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan tentang bagaimana orang berkurban untuk orang yang mati sampai apa tidak. Sampai apa tidak? Saya jelaskan dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Nah, dia mendengarkan tidak sampainya saja. Lalu bilang, loh Ustadz mengatakan bahwa kurban ke orang yang mati tidak sampai. Gimana saya tiap tahun kurban ke orang-orang yang sudah meninggal dunia, mbah-mbah kita? Ya. Tapi pendapat yang lain dari beberapa ulama Imam Hambali, Imam Syafi'i sampai ke yang mati. Baca Fatihah sampai, gini apa nggih? Bersedekah sampai, berkurban sampai. Insya Allah, apalagi pada orang tua kita, ya, yang sudah meninggal dunia, tidak ada harapan lain dari orang tua kita, cuma awaladin salihin yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Saya sedikit minta surah Al-Fatihah, purun apa boten? Purun untuk umi saya mau. Beliau meninggal dunia hari Senin yang lalu. Mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosanya, diterima amalnya, diberikan tempat yang baik di surga,
dan menjadi ahlul jannah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha birahmatir rahimin. Baik Bapak, para Ibu, itulah mazhab, pendapat ulama macam-macam. Maka jenengan kalau menemukan beberapa pendapat-pendapat, lihat ada enggak imamnya, ada enggak dalilnya. Masih ada imam dan dalilnya, harus kita saling toleran, saling apa? Toleransi. Kemudian Bapak, para Ibu, kenapa kok ada mazhab? Ini supaya kita mengamalkan salat itu solihun likuli zamanin wa makan, bukan pelin-pelan, bukan. Supaya kita ini bisa menyesuaikan hukum Islam, cocok untuk semua zaman dan tempat. Ila akhiril yaumah. Kemudian dalam halaman 56 disebutkan, halaman 56, al-aslu fil ibadati bin nisbah ilal mukallaf at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani. Waslul adat al-iltifat ilal ma'ani. Asal dalam sebuah ibadah bagi seorang mukallaf itu at-ta'abbud, beribadah. Sudah tauqifi, ikut perintah Allah dan Rasulnya. Dunal iltifat ilal ma'ani, tanpa memperhatikan maknanya. Wa aslul adat al-iltifat ilal ma'ani. Tapi kalau adat kebiasaan, lihat artinya, lihat maknanya, lihat isinya, benar atau salah.